Makan yuk makan. Makan sehari 3 kali untuk penuhi gizi dan bikin kenyang. Sudah selesai makannya? Bersisa? Mau dibuang? Tunggu dulu. Ternyata yang buang makanan bukan kamu saja. Banyak banget yang buang sisa makanan. Ujung-ujungnya jadi sampah makanan. Sampah makanan berdasarkan komposisi menjadi sampah yang paling dominan dibanding sampah lain. Sampah makanan porsinya mencapai 39,83% dibanding sampah plastik yang sekitar 17,24% saja. Data ini dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Jumlah sampah makanan luar biasa banyak. Di Jakarta, sampah makanan mencapai 2,13 juta ton per tahun. Jumlah ini setara dengan nasi kotak ukuran 20 x 20 cm yang apabila disusun tingginya mencapai 1.817 meter atau 14 kali tinggi Monas. Kebayangkan banyaknya sampah makanan? Data lain soal sampah makanan yaitu menurut analisis Kompas, nilai makanan yang terbuang menjadi sampah di 199 kabupaten atau kota di Indonesia dapat mencapai 330,71 triliun rupiah dalam setahun. Sampah makanan Jakarta dari tempat sampah rumah atau kantor kamu, sudah tahu dong ujungnya kemana? Iya, ke tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang Bekasi. Di sini, sampah Jakarta tumplek-blek bercampur jadi satu dan timbulannya membentuk gunung sampah. Nah, sampah makanan ini juga menghasilkan gas metana. Kamu tahu kan gas metana? Iya benar, gas metana itu bisa bikin pemanasan global dan 86 kali lebih berbahaya ketimbang karbon dioksida alias CO2. Di tengah ancaman produksi gas metan dan persoalan lain, gunung sampah ini rupanya juga menjadi ladang bagi pemulung untuk mengais berkah, termasuk sampah makanan. Ternyata, ada saja sampah makanan yang menurut mereka masih layak konsumsi. Tentu saja, sampah yang mereka anggap layak itu tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan pada umumnya. Akan tetapi, bagi sebagian orang yang mengandalkan hidup dari sampah, makanan di antara gunungan sampah ini merupakan penyambung nyawa. Udah berapa lama jadi pemulung Pak di sini Pak? Waduh, udah 10 tahun. Usia berapa Pak? Usia saya 47. Siap. Pak ini nemu roti nih Pak. Iya. Dimakan Pak? Iya. Biasanya emang kalau nemu makanan dimakan gini Pak atau gimana iya, Pak? Dimakan. Kalau yang masih layak, kalau yang nggak layak nggak dimakan. Yang masih layak itu kayak gimana tuh Pak? Iya, ini ya masih layak ibaratnya. Masih bagus lah, radakan gitu. Siap. Barang bekas. Mete. Tuh. Ini kemarin Iya, dapat ini ya. Tuh. Kecap ya Bu ya. Ginian tuh. Apa tuh? Ini mete ini. Tahu nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Bacaannya apa itu? Tuh. Oh yang kemarin madu ya. Ini iya. Madu TJ. Semua kalian suka tuh nyari bumbu. Begini yang dapatnya kalian. Sabun kadang Iya. sampo. Apa dia dapatnya? Saya bawa. Kalau ini bisa Iya dimasak lagi? digoreng, ini digoreng tuh. Itu yang keripik juga dapat Bu ya? Iya boleh dapat. Ini mah udah langsung dimakan. Ini mah dapatnya. Kemarin sebal ini dapat. Oh, sabun. Itu pernah Masak. dapat gini terus dimakan terus jadi sakit gitu pernah nggak sih Bu? Enggak. Enggak juga. Enggak tapi. Alhamdulillah Iya. belum pernah. Iya belum pernah jangan ah. Walaupun ada pemulung yang memanfaatkan sampah makanan yang mereka temukan, bukan berarti kita bisa buang sampah makanan kita begitu saja ya. Ada baiknya kita habiskan makanan kita sampai tak bersisa. Juga sebaiknya kita mengukur kebutuhan makanan kita agar tidak membeli makanan yang ujung-ujungnya gak kemakan dan jadi sampah. Dengan mengurangi sampah makanan, kita bisa ikut menyelamatkan lingkungan. Kalau saya mengusulkan strateginya itu dua sebenarnya. Pertama itu namanya pencegahan dan pengurangan.
Tadi spiritnya solidaritas tadi. Terus ada yang namanya penyelamatan. Kalau penyelamatan itu sudah terlanjur, sudah tidak bisa dibagikan pada siapa-siapa, nggak bisa direduksi, tidak bisa dicegah, tidak bisa dikurangi, limbahnya terlanjur ada. Nah itu yang sekarang sedang jadi perhatian dunia teknologi pangan, itu namanya valorisasi. Limbah itu malah dikonversi jadi produk-produk bernilai tinggi. Jadi misalnya gini, buah dan sayur ya. Itu kalau sudah limbah kan sudah susah, tidak bisa dimakan lah katakan. Itu dicari zat aktifnya. Jadi diekstrak zat aktifnya, apakah antioksidan, apakah zat zat pewarna tumbuhan, kan ada ya. Jadi pigmen tumbuhan, nah itu yang diekstrak. Larinya ke produk-produk bernilai tinggi. Kalau bisa itu food related product ya, produk-produk pangan, tapi kalau terburuk ya itu sudah dilakukan ya kompos, memproduksi ekoenzim, itu yang dilakukan kan sebenarnya. Itu sudah dilakukan untuk kompos. Penggunaan maggot itu penyelamatan. Tapi valorisasi itu menuntut rejim penanganan limbah sampah kotanya harus ada pemisahan. Selain itu, tidak menghasilkan sampah makanan bisa buat kita cuan juga. Hasil analisis Kompas menunjukkan rata-rata setiap orang Indonesia dapat menghemat hingga Rp2.141.614 per tahun jika masyarakat hanya membeli makanan yang akan dihabiskan. Buktikan deh!